orangnya nggak pede kan. Ya. Saya bilang itu tanah gembur, urukan. Jadi kalau dia bergerak, kita jangan bergerak, kita diam aja. Paling kaki kita kekubur sama tanah gitu. Ya. Ini bergerak, ya kamu jatuh. Kamu pegangan saya ikut jatuh. Saya juga sakit Di Bandung itu. di Bandung. Dia kesleo dengkulnya Pak, Hmm. memar bengkak langsung. Telat ngabari, jadi Mbak tukang jamunya udah ada yang dia nggak mau banyak-banyak, berapa orang gitu. Nah, baru bisanya besoknya. Saya bilang, ibu kayaknya perlu rutin juga tuh Bu sama dia seminggu sekali, biar enak lah, udah tua juga. Istriku loh Pak, fisiknya dia juga ngakui kalah saya kayaknya sama ibu. Ibu tuh masih energik katanya. Iya. Iya, makanya saya bilang gitu kan kemarin. Ini ibu, Mbah Putri nih, ke anak-anak saya kumpul, musyawarah saya. Kalau ada apa-apanya, gak ada yang menggantikan ngurus Mbah Kakuk. Siapa penggantinya? Ini. Walaupun belum pede juga ngurusin bersih-bersihnya Mbah itu. Ya. Nah, kalau sampai Bapak diberhentikan pekerjaan, yang ridho ya. Kamu Fahri udah mau udah mau kuliah, mau selesai kan, cepet cari kerja. Kamu Dek, nih uang udah Bapak ambil di pensiun nih, kamu biar pokoknya tahun depan udah harus beres gitu, tenang aja. Terus ibu ngurus cucu berarti ikut sama Mbak. Nah, Bapak makan dari pensiun Mbah Kakuk. Di sini hidup cuma buat makan doang. Ongkos ngaji udah. Coba duduk Pak. Dirasakan di tenggorokan gimana? Agak lega belum? Ya, batuk tetap Tapi masih ada ya. ya masih nggak bisa langsung Pak. Yang penting rasa meriangnya udah enak, udah hilang gitu Ya, kan. meriang sudah enggak. Ya, faktor di rumah, tiduran. Iya. Tadi habis ngobrol sama ibu dari pagi itu. Terus saya masuk kamar. Sambil nunggu Bapak rawuh, saya tiduran. Coba agak mundur dikit Pak. Iya. Up. Coba tangannya yang diangkat sakit, agak ringan belum? Lumayan Pak. Lumayan. Ya, rasanya kan karena habis Bapak pijet-pijet. Udah hilang. Ada orang bilang urat kejepit kali. Urat kejepit biasanya daerah-daerah pinggang. Di pundak juga bisa. Oh, Ada. oh, Nggak harus di pinggang. Enggak. oh. Ada yang di punggung sini juga ada. Coba sana dikit. Tuh. Saya dulu punya pesan juga ada yang di sini. Saraf kejepit. Udah dari masih SMP apa tuh. Sampai udah kerja. Tapi sekarang udah sembuh. Cuma Pak Mbak, saya memang sekarang ini kayak itu. Jadi inget jamu pegelinu Pak. Linu-linu. Jadi ngelungkrat terus itu. Sebenarnya kayak gitu tuh pijet aja sembuh. Pijet aja ya Pak. Iya. Nah itu sudah mulai menyimpulkan kayaknya. Saya ngomong sama ibu, kayaknya udah perlu pijet-pijet itu. Dua bulan sekali gitu. Oh.
nggak harus seminggu sekali, enggak. Oh. Pijat tuh 2 bulan sekali. Kalau kayak gini 2 bulan sekali gitu Ya, enak. Pak, insya Allah Pak. Saya juga nggak selalu pulang kok Pak tiap minggu. Hmm. Istri saya juga udah Pak, seminggu sama ibu, seminggu di sini. Terus Kalau istri sepantar umur? botan, Masih hampir, muda? Hampir. nggak, tapi nggak sejauh bapak sama ibu di Meki. Selisih 2 tahun Pak. Ya sepantar, 2 tahun itu sepantar. Mm-mm. Malah karena 2 tahun itu ya Pak. Jadi, bener juga dia bilang, jangan kaget, saya akan lebih tua dari bapak katanya. Untukan ibu? Enggak, istri saya itu Ya. lebih muda. Oh. Cuma dia orangnya tuh suka nggak pedean Pak. Terus suka merendah gitu. Ya, bagus lah. Jadi dia merasa kalau ngelihat saya tuh, saya nih muda gitu. Terus kalau ada orang ngelem saya, langsung dia bilang, ya iyalah, orang nggak pernah mikirin rumah katanya gitu. Kalau laki-laki itu mana Iya. mikirin rumah, Pak. Udah saya diem aja, nggak usah. Orang laki-laki itu, Pak, kebanyakan ya. Nggak ada yang pede, nggak ada yang apa namanya mandiri itu nggak ada, Pak. Iya. Coba dipikirkan kalau perempuan, ya kan? Perempuan itu kan punya anak 5, Pak. Iya. Suami sakit, Iya. itu semua keurus, Pak. Iya. Yang nyuci, masak, suaminya juga urus, ke anaknya keurus semua. Orang Ya kan? ibu ngurusin bapak aja. Mana pakaian saya, Bu? Udah dicuci itu dijemur. Ya Allah, Bu, kenapa dicuci? Tapi kalau bapak yang sakit, apa ibu yang sakit, bapak nggak bakalan bisa ngurusin Iya. anak 5, masak, nyapu, Iya. ngepel, nggak bakalan bisa. Istri saya tuh Pak, saya merasa berdosa sama istri saya. Saya tuh kerja Pak. Waktu itu saya lagi nggak kerja Pak, lagi nganggur. Nah, saya dapat kerjaan. Jadi memang ya saking asiknya ngurusin sabilillah Pak. Bener Pak, nggak kerja. Nah, terus saya nyupir. Nyupir itu sementara maksudnya. Kalau orang Sunda jadi sementahun. Sementara, sementara. Kan kalau orang Sunda bilang sementawis Pak. Sementara itu. Sementara wis. Nah, ini sementahun. 9 tahun Pak. Makanya ada yang bilang, kenapa nggak dari dulu kerja di penerbangan? Nah, nggak kepikiran udah gimana caranya hidup bisa sekolah anak gitu. Saya nggak mau ngeluh sama orang tua. Oh, ini di penerbangan belum lama. Tahun 2011. Oh, belum Nah, lama berarti. tapi ilmunya sudah ada sejak tahun 89. Oh, Jadi saya pensiun dini tahun 2000. oke. Jadi 9 tahun, awalnya nggak 9 tahun sih. Awalnya tahun 2000 itu ternak ayam. 2 tahun Pak. Iya. Nah 7 tahunnya itu nyupir Pak. Nyupir itu nggak digaji. Cuma kalau saya berangkat subuh-subuh, itu udah duit, kayaknya udah bisa saya ukur Pak itu nanti. Iya. Saya dapat 100.000 nih. Aduh. Kayak gitu. Nggak digaji tapi dapat duit. Iya, Dapat rezeki. kan komisi Pak. Iya, namanya Terus kalau saya dapat duit itu suka, "Wah, saya dikasih uang 500.000 sama orang asing." Hah, katanya alhamdulillah. Kok bisa gitu? Iya, nggak tahu. Bayar mobil iya, ngasih tip iya, ngajak makan iya, duduknya semeja. Namanya itu namanya rezeki. iya Pak. Makanya Makanya kalau rezeki makanya nggak bisa semangat diukur. saya nggak bisa saya pindah ke yang lain. Ibu, kamu nggak kerja yang lain? Ya nyupir kan nggak prestise kan Pak. Nah di Lion ini ternyata kawan SMP dan SMA saya sampai saya tes akabri di Kodam Jaya di Hal Celilitan itu. Sama-sama akhirnya saya nggak lulus ke Magelang, dia lulus ke Magelang tapi gagal di Pantuhir, dia gagal juga. Tapi dia
ternyata jadi pendirinya Lion Group ini, Lion ini. Oh, gitu. Bukan cuma bos aja, pendiri. Pendirinya. Saya tapi nggak karena dia saya masuk. Saya bisa jadi begini juga nggak karena dia. Terlalu sibuk dia. Tapi bisa ketemu gitu. Ya sudah ketemu, dipertemukan saya nih, sudah bisa nemui dia. Saya panggil memang, saya sapa gitu. Masih ingat saya Pak, SMA 14, Rahardi. Weh Rahardi Pondok Gede katanya gitu. Gimana gitu. Kalau batuk itu sebenarnya ditekan-tekan sini itu batuknya berkurang Pak. Di situ ya. Iya, ini ditekan-tekan aja. Nanti batuk hilang sendiri. Dahak juga nanti keluar ya udah bersih gitu biasanya. Gitu. Tekan-tekan aja sini. Kalau mama ada keluarga yang sakit batuk, tekan-tekan aja sini. Iya. Sama diurut-urut sini dikit. Kalau ada minyak hangat itu tadi dikasih minyak di tenggorokan itu. Jadi itu ngeresep ke dalam, musir penyakitnya. Coba tangannya digerakin yang tadi gerakin sakit, enak belum? Sudah lebih enteng. Lebih enteng. Coba dibuat nengok sini. Buat Saya kirain push sini. up kemarin nggak bisa Pak. Hah? Iya nggak bisa push up itu. Nah kalau sekarang mau dicoba, bisa nggak coba? Nahan badan nggak bisa. Sekarang bisa? Iya. Enak? Udah kuat. Udah kuat ya? Cuma saya kan bobot saya tambah Pak. Ini Ya, umur. saya belum sampai 80 Pak. Iya. Tapi tinggi kayak gini sama gini pas ini, nggak terlalu Ya gemuk. ibu suka ketawain saya. Bapak saya tuh nggak pernah buncit Pak. Iya. Almarhum nggak pernah buncit Pak. Saya buncit malu Pak. Enggak Malah lah. bapak saya dulu olahraga soalnya Pak. Olahraganya tuh jalan sama senam Pak, ringen itu. Iya. Naik ring bisa lurus kakinya begini. Wah, hebat. Iya, bisa lurus begini Pak, Bapak bapak. itu? Iya. Makanya di perutnya itu ada kayak six-pack bapak itu. Saya ingat itu Pak. Keras ya jadi. Cuma bapak nggak Nah, pernah cerita-cerita gitu. Cuma bapak anu tuh saya lihat perutnya gitu. Nggak sengaja juga membentuk bodinya enggak. Kalau bapak pendek dia ngakui. Nah ini udah ringan ini, insya Allah ntar batuknya juga hilang. Udah nggak Ya. kaku ya. Enggak. Kalau udah nggak kaku ini batuk nanti hilang. Udah nggak begitu nyikil. Iya. Mama diperiksa ke dokter juga dahaknya udah bagus. Insya Allah. Bingung, kemarin ngeluh, sekarang diperiksa dahaknya bersih. Kan udah dipijat gitu dah. Kenapa dokter nggak bilang, coba bapak pijet gitu ya? Ya nggak boleh lah. Namanya dokter kok mosok kalah dengan tukang pijat kan gitu. Iya. Orang saya itu udah pernah berdebat sih enggak sama dokter. Terus ngomongnya gini, kalau Pak D kan nggak sekolah. Nah kalau saya jasnya ratusan juta loh Pak D gitu. Kan dokter tak terapi itu kan. Dokter tak terapi terus bilang. Dia harus ngomongnya secara sekolah dia ya. Dokter kemarin istri saya Pak sudah itu loh Pak. Tapi dia mau nggak? Dia kalau dokter aja maunya sama perempuan Pak, nggak mau sama laki-laki. Dia gini Pak, ya kalau saya itu di HP Pak, di aplikasi JKN, dokter sama dokter yang cewek ya Pak. Terus ya kemarin dapat dokter laki-laki, ngalem, cakep banget. Kamu mah kalau cakep mau. Memang itu begitu. Adiknya kan kerja di situ, adik iparnya. Wah, dokter favorit itu Kak. Iya, gantengnya katanya. Kak Ardi aja sampai itu komen katanya. Ganteng amat tuh dokter. Nggak jadi bintang film aja. Tuh, dokter yang bintang film aja kalah itu saya bilang. Terus saya kan masuk ke dalam Pak. Karena pasiennya penuh. Terus dia ngomongnya tak kayaknya dia tuh sampai sore ini pasien harus kelar gitu. Tuh. Kayaknya udah susah kita bertanya-tanya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, saya masuk. Izin dok, saya tanya.
gini-gini. Oh, cukup Pak itu. Nah, istri saya bilang, Dok, saya kan punya bawaan dari orang tua ya Dok. Itu gimana? Ibu, kalau Ibu punya asumsi, itu terjawab asumsi Ibu, memuaskan Ibu. Terus kenapa? Bisa menyelesaikan? Ya tetap Ibu diobatin kan, kayak gitu. Iya. Jadi kalau ada ayahnya juga jantung, ya itu tinggal disambung-sambung cerita aja. Ya ibu mau disembuhkan kan, ya udah, mau bawaan ya, jadi kan cuma mau memastikan nih itu bawaan ya. Jadi kalau pas dijatuh di anak yang enggak, terus kok nggak bertanya gitu, kok saya nggak jantungan ya kan. Terus waktu terapi treadmill, dokternya ditanya lagi apa gitu, Ibu, istri saya kan kritis Pak memang dari dulu tuh. Untungnya, makanya untung hidayah ya Bu. Kalau enggak, boro-boro ngajak saya. Udah digerakin, enak belum? Kalau udah enakan ya sudah. Kalau ada yang belum enak, bilang aja. Mana? Dicoba. Oh iya, ini satu yang saya baru ngeh. Saya kalau bangun itu pelan banget, susah Pak bangun. Jadi di daerah sini. Oh gitu. Iya, jadi suka. Padahal saya jalan tiap hari. Sekarang tidur miring. Tidur miring. Miring? Sering Ya, tidur miring. Ya. Gitu. Ya. Ini bisa. Umpama di rumah sama istri juga bisa. Bapak tidur miring gini, suruh nginjek gini, nggak usah terlalu kenceng nginjeknya. Oh. Ya. Seminggu sekali aja. Itu ya. Atau 2 minggu sekali boleh. Nah, diinjek-injek seperti ini. Kalau bawahnya ini empuk, kasur kan nggak begitu sakit. Karena ini keras, ya Jadi ini enak mungkin. ya. Jadi Tapi kasur jangan kasur yang empuk, kasur yang agak keras. Iya betul. Nah, jadi diinjek-injek seperti ini. Iya. Oh Itu- dia naik di kasur ketakutan Pak, gerak itu ketakutan. Oh, Lucu, istri saya tuh panikan. oh, Jadi biasanya kan goyang gitu. Heeh. Oh mau jatuh sih. Oh, itu Ya udah nanti aja, nanti kalau di lantai kayak gini Pak. jantung lemah itu, lemah jantung. Iya. Iya itu. Sebentar Pak. Kenapa sih panikan mulu? Jadi capek dengernya naik motor nih kalau gini. Saya alhamdulillah sering ngobatin kayak gitu, Pak. Jadi Pak, nanti kalau istri saya mau ya Pak, Iya. biar dia enakan gitu loh Pak. Itu rasa was-was. Iya. Dia sering was-was. Suka khawatir. Iya. Itu jantungnya lemah. Oh. Obatnya gampang-gampang susah, Pak. Oh. Kalau mau jalani gampang. Oh. Kalau enggak ya agak susah. Iya. Coba miring balik. Obatnya anu, Pak. Jadi kalau sudah diterapi, biasanya kalau udah tak terapi itu suruh cari embun, Pak. Bud. Pagi-pagi sebelum subuh jam 3 atau jam setengah 4. Nah, itu jalan di embun, Pak. Di rumput, nyeker. Sambil digerak-gerakin seperti ini. Oh, iya Nah, iya. itu nanti sembuh. Banyak yang seperti itu, yang cowok maupun cewek banyak yang tak obatin seperti itu. Jadi harus diterapi dulu, totok saraf-sarafnya. Nah, terus nanti suruh cari embun sambil berdoa bisa sembuh. Dan dia nggak khawatir, nggak apa namanya, nggak ketakutan, nggak gampang takut. Ini betis yang kanan keras ternyata. Agak sakit ini ya. Saya ini kan main bola Pak. Mm. Jadi sekarang kalau lari aja udah kunang-kunang. Ya memang kalau umur nggak bisa dibohongin, Pak. Saya kalau ngomong begini sih saya bilang Pak, umurnya berapa katanya gitu. Orang laki-laki tuh kalau udah umur 48 ke atas itu Iya. udah lain. Umurnya berapa katanya. Oh muda aja. Saya waktu umur 60 juga masih sering kadang ikut main bola kadang-kadang. Kalau sekarang udah nggak berani, Pak. Terus Udah nyerah saya. kemarin tahun apa ya? Tahun lalu Pak, 2023 itu. Saya main ikutan ke lapangan bola, ke futsal, ada turnamen. Iya. Padahal saya nggak main, saya bilang saya tuh
ngawal anak-anak, yang lain aja dikawal sama atasannya. Istri saya takut saya main, Pak. Nggak akan main, saya nggak punya sepatu juga, udah nggak kuat lari. Tapi jalan saya mau kemana aja kuat. Iya. Udah coba Mbak bangun lagi, Mbak duduk. Iya. Nah, enak Pak. Enak ya? Nah, mudah-mudahan Allah paling sehat waras, panjang umur barokah. Nggih, sampun Pak. Sampun.